Pecinta otomotif pasti tahu kalau BMW sejati itu adalah sebuah mobil yang sedan, penggerak roda belakang, mesinnya bertenaga, dan pengendaliannya sangat-sangat tajam. Apa jadinya kalau semua indikator itu ada dalam satu mobil? Yaitu mobil yang harganya pun cukup terjangkau. Yes, ini dia, BMW 220i Coupe. Bukan teman-teman, mobil ini tuh bukan mobil yang satu basis dengan BMW seri 2 yang pernah kita review kemarin, yaitu BMW 218i Grand Coupe Sport. Bukan teman-teman, basisnya nggak sama karena mobil ini, seri 2 Coupe ini pakai basis yang sama dengan seri 3 sebenarnya mesinnya. Atau bisa dibilang mobil ini tuh gampangnya seri 4 Coupe versi lebih compact. Nah, mobil ini sebenarnya secara global udah meluncur dari pertengahan tahun lalu, tapi baru masuk ke Indonesia pada ajang Gias 2022 ini. Jadi kalau di Indonesia ini adalah mobil yang sedan coupe BMW termurah yang paling terjangkau. Dan mobil ini hadir dengan desain yang menarik, tampang yang sangat-sangat atraktif, mesin juga cukup oke, fitur-fiturnya juga lengkap. Tapi nggak hanya itu, mobil ini juga punya kelebihan dan kekurangannya yang akan kita bahas di Ototest kali ini. Secara desain jelas sedan BMW itu nggak pernah salah, apalagi sebuah sedan yang coupe teman-teman. Lagi-lagi sedan coupe BMW itu benar-benar nggak pernah salah lah. Secara desain ini atraktif banget, menarik banget, dan khusus di seri 2 coupe ini pun desainnya modern, dan mungkin orang-orang yang puritan BMW itu agak susah untuk menerimanya ya. Tapi kalau saya pribadi sih teman-teman, mobil ini gampang banget buat bikin jatuh cintanya. Tampang dari BMW 220i Coupe ini lagi-lagi harus kami bilang menarik sekali. Apalagi dengan embel-embel M Sport di namanya, membuat tampilannya kian sporty dengan sentuhan part yang khas M series BMW. Fascia depannya hadir dengan kidney grille yang klasik. Grille ini dijepit lampu utama yang desainnya modern dan dibekali lampu LED yang adaptif. Selain itu, tampang depannya juga kian sangar berkat lubang aerodinamika yang dinamis. Sementara dari samping, tampak dimensi mobil ini yang tergolong kompak. Panjang totalnya hanya sekitar 4,5 meter dengan wheelbase 2,7 meter. Yang bikin mobil ini tampak anggun sebagai sebuah coupe adalah proporsi bone yang panjang, fender belakang yang melebar, serta model kaca tanpa bingkai di pintunya. Dari belakang, memang ini adalah wujud seri 2 sejati teman-teman. Lagi-lagi, kalau saya pribadi sih gampang buat menerima desain ini teman-teman. Tapi kalau kalian-kalian yang BMW puritan atau purist sekali, mungkin ya agak ada beberapa sektor yang harus pelan-pelan lah untuk menerimanya. Tapi ini mobil keren kok. Yang bikin keren juga di belakang model stop lampnya kayak gini. Dan ada ala-ala diffuser gitu yang dijepit sama 2 knalpot asli. Wah, knalpotnya asli teman-teman. Dan kita cek dulu bagasinya, mumpung di belakang sini. Anyway, masih dibuka secara manual, belum elektrik, tapi ya karena sebuah sedan kompak, jadi ya itu cukup lah ya. Nah, khasnya mobil coupe juga, teman-teman, mobil ini tuh sebenarnya bagasinya tergolong yang cukup fleksibel lah. Cukup lega, kalau kalian pengen bawa bagasi yang besar, mungkin bisa 1, atau bawa bagasi medium 2 cukup di sini. Kalau kalian pengen bawa tas golf pun rasanya muat, mau dibuat kayak gini muat, atau kalau banyak bawahnya dan butuh yang lebih lega lagi space-nya, bisa kalian lipat joknya di belakang sini. Jadi ya untuk sebuah sedan coupe seri 2 ini tergolong akomodatif. Nah, sabar teman-teman. Sebelum kita jalan-jalan pakai mobil ini, kita tes dulu bagian belakangnya. Karena mobil ini walaupun coupe tetap ada bagian belakangnya. Untuk masuknya, nih. Praktis, tapi agak lama. Tinggal tunggu aja sampai berhenti.
Oke, udah berhenti, kita masuk. Waduh. Nah, teman-teman, tinggi saya 175 cm dan di depan adalah posisi berkendara natural saya. Anyway, langsung balik lagi ke jok semula posisinya. Dan coba nih, kita lihat. Ruang kakinya, saya dapat sisa 3 jarian lah, teman-teman, kurang lebih. Tapi ruang kepalanya nggak ada sama sekali, teman-teman nih. Nih, ini tuh leher agak ketekan dikit nih. Atau kalau mau agak majuan dikit. Nah, ini masih mending lah. Tapi walaupun begitu, walaupun posisi duduknya agak kurang nyaman, di belakang sini fiturnya lengkap, teman-teman. Ini ada armrest, ada cup holder 2 buah, ada AC di sini. Yang lengkap juga pengaturannya, berarti triple zone, dan ada 2 buah slot USB Type-C. Berarti di belakang sini walaupun kayaknya lebih cocok untuk anak kecil ya, tapi mereka-mereka di belakang sini tetap merasakan fasilitas yang nyaman. Oke. Kalau gitu langsung kita pindah ke depan lagi karena BMW sejati harus dikendarai. Pertama kali bawa BMW 220i Coupe ini, hal yang langsung terlintas di benak saya adalah mobil ini tuh BMW sejati. Lihat nih, posisi berkendaranya benar-benar serasa menyatu dengan mobil, joknya bisa di setel rendah banget, setirnya pun fleksibel untuk menyesuaikan dengan posisi benar kita. Dan ini benar banget mobil yang sangat sporty secara posisi berkendara, teman-teman. Apalagi bonetnya panjang kayak gitu ya. Yang bikin makin menyenangkan lagi, teman-teman, mobil itu hadir dengan racikan suspensi dan handling yang sangat-sangat pas rasanya. Mobil ini sigap sekali, presisi juga pengendaliannya, dan tajam dengan body roll yang minim sekali. Ya namanya sedan, coupe lagi ya. Mobil ini tuh wheelbase-nya diatur sedemikian rupa dengan bobot yang juga seimbang depan belakang, membuat mobil ini hadir dengan body roll yang sangat minim sekali. Untuk bermanuver rasanya nggak masalah, teman-teman. Dan itu ngebuat sensasi yang semakin menyenangkan lagi bawa 220i Coupe ini. Tapi teman-teman, harus diakui dengan handling yang pengen mengejar rasa berkendara yang tajam seperti ini, BMW harus mengorbankan suspensinya supaya sedikit lebih medium lah karakternya. Nggak terlalu empuk, tapi juga nggak terlalu keras banget layaknya mobil coupe yang kayaknya sporty banget gitu ya. Mobil ini tuh enggak. Suspensinya disetel medium supaya masih tetap nyaman dipakai harian di perkotaan. Tapi memang kalau kita lagi bawa keluarga, lagi bawa anak istri, kemarin saya ngetes, memang agak kurang nyaman buat mereka. Tapi ya ini adalah sebuah BMW yang purist, teman-teman. Ini adalah sebuah sedan murni yang menyenangkan buat dibawa sendiri, buat dipakai asik-asikan gitu ya. Jadi suspensi agak keras dikit, ya rasanya cukup berkompromi lah untuk handling mobil yang tajam seperti ini. Asli teman-teman, memang gregetan rasanya lihat mobil yang posisi berkendaranya kayak gini, bonetnya panjang, tampilannya segarang ini, tapi hadir dengan mesin yang nggak terlalu besar. Mesinnya ini ya tergolong pas lah untuk sebuah mobil harian di perkotaan. Sensasinya kayak apa? Ya ekspektasi saya sih dengan tampang sesporty ini, mesin 220i Coupe harusnya bisa lebih sangar. Mesin 220 Coupe ini sejatinya sama dengan BMW seri 3, yakni mesin 2000 cc 4 silinder segaris dengan BMW Twin Power Turbo. Mesinnya diklaim punya tenaga sebesar 184 horsepower dan torsi 300 Nm. Transmisinya pun yang dipakai adalah otomatis 8 percepatan yang sangat responsif dan cerdas. Hal ini yang membuat penyaluran tenaganya terasa effortless. Tapi mesin ini apakah mantas untuk dipasangkan di bodi yang secantik ini? Menurut kami ya kayaknya sih kalau ada pilihan mobil yang lebih bertenaga, ya di luar sana sih ada pilihannya ya, M240 atau yang versi dieselnya, rasanya pasti kami akan jauh lebih suka yang itu, yang mesinnya lebih bertenaga. Tapi karena BMW mungkin bermain lebih kalem, mungkin mereka ngeplot juga nanti akan ada M2-nya. Jadi ya untuk saat ini mesin 220i Coupe ini terasa layak lah teman-teman. Ya memang BMW mungkin ngeplot mobil ini sebagai sebuah coupe sporty yang kalem, karena mungkin ini ditujukan untuk orang-orang yang pertama kali pengen main mobil coupe,
yang pengen pertama kali nyobain BMW yang purist gitu ya, tapi belum siap atau nggak mau repot dengan tenaganya yang besar. Ya bisa dibilang ini mobil untuk si anaknya Sultan teman-teman, yang bapaknya tuh nggak pengen repot anaknya kebut-kebutan pakai mobil ini, tapi tetap tampilannya gagah gitu ya, tampilannya tetap kelihatan kayak orang kaya gitu ya. Dan dikasihnya mobil yang kayak gini aja nih, mobil yang mesinnya nggak terlalu besar dan cocok lah untuk sebuah mobil harian dan untuk mobil perkotaan. Toh dari penelitian kami, mesinnya ini bisa menghasilkan tenaga yang cukup untuk sebuah 220i Coupe. Dan juga yang paling menarik adalah mobil ini ternyata hadir dengan efisiensi bahan bakar yang cukup baik. Pembeli mobil 1,2 miliar memang jarang yang pusing saat isi bensin. Tapi karena harga BBM makin tinggi, mobil yang irit tentu bikin kita makin happy. Kami tes 220i Coupe ini di rute harian dalam kota dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Angka konsumsi BBM rata-ratanya dapat di 10,2 km per liter. Sementara untuk rute tolnya 220i Coupe ini mampu meraih konsumsi BBM rata-rata di 20,2 km per liter saat dites melaju konstan di kecepatan 90 km per jam. Irit bukan? Nah, setelah kita mengetes mobil ini dalam jangka panjang, kita jadi tahu kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kita akan bahas dulu kelebihannya. Pertama, mobilnya hadir dengan posisi berkendara yang sporty banget dan fleksibel nih, bisa diatur dengan mudah sekali. Kedua, mobilnya hadir dengan handling yang sangat-sangat tajam. Ketiga, karena mobil ini hadir dengan embel-embel M Sport di namanya, jadinya ada sentuhan M series yang kuat banget nih. M, dan ini bisa berubah-ubah warnanya, ambient lightnya. Nih, ada M, karpetnya juga M, setirnya M, seatbelt M, jok M, dan menandakan mobil ini adalah M Sport. Kelebihan yang terakhir adalah mobil ini tuh sebuah coupe BMW yang paling terjangkau harganya. 1,2 M untuk mobil kayak gini rasanya worth it banget. Setelah kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Pertama, mobil ini tuh hadir dengan kokpit yang khas banget BMW. Itu jadi kelebihannya karena menurut kami ini agak kurang berkarakter teman-teman. Sama kayak seri 3, seri 4, atau seri 2 yang termurah pun kayak gini model kokpitnya. Yang kedua, mobil itu kekurangannya agak kurang lengkap fiturnya. Yang pertama, nggak ada gesture control, padahal di seri 2 termurah aja udah ada ya teman-teman. Dan nggak ada kamera 360. Hanya kamera belakang aja. Padahal mobil ini tuh moncongnya, bonetnya panjang, jadi kalau parkir ke depan tuh agak ngeri-ngeri sedap gitu deh. Takut. Kekurangan yang ketiga adalah mobil ini tuh harganya 1,2 M, tapi fitur keselamatan berbasis radarnya itu belum lengkap teman-teman. Mobil ini nggak punya adaptive cruise control, nggak punya juga lane keeping assist, nggak punya juga forward collision avoidance gitu ya. Jadi ya lagi-lagi mobil ini kurang lengkap fitur keselamatannya yang berbasis radar. Dan itu ngebuat pemilik Rocky Rise harusnya bisa lebih berbangga. Dan kekurangan terakhirnya adalah mobil ini tuh dengan tampang yang secantik ini, segarang ini, sesporty ini, mesinnya agak di bawah ekspektasi. Harusnya sih dikasih mesin yang lebih bertenaga, tapi harganya siap-siap naik juga. Well teman-teman, setelah mengetes dalam jangka panjang, mobil ini memang kesimpulannya adalah sebuah mobil yang menarik sekali. Ini adalah sebuah BMW yang purist, BMW sejati dengan harga yang terjangkau. Apalagi mobil ini ditawarkan dengan pilihan trim M Sport yang ngebuatnya jadi semakin kelihatan sporty dengan unsur BMW yang kental sekali. Gak heran kalau mobil ini adalah mobil yang rasanya cocok untuk kalian-kalian para sultan untuk ngebeliin kado ke anaknya, atau bahkan dipakai sekalipun sama eksekutif muda untuk dari rumah ke kantor dan dipakai harian. Mobil ini rasanya pas. Ya dengan harga yang 1,2
6M-an, memang ada banyak pilihan BMW lain yang bisa kalian pilih. BMW seri 3, 330i M Sport, atau seri 5 sekalipun ada yang harganya agak mirip-mirip segitu. Tapi mobil ini adalah mobil yang layak dipertimbangkan, apalagi kalau kalian pengen nyari sebuah mobil yang ikonik, yang berkarakter, dan juga mobil yang bisa dipakai untuk nyombong. Setidaknya menurut kami kayak gitu teman-teman. Gimana menurut kalian tentang mobil ini? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya Apis pamit. Stay safe dan bye-bye.